Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian distribusi pendapatan dalam Islam ialah distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya secara sederhana bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak sirtus. Berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan, dan di sisi lain yaitu merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit atau berkekurangan. Tidak berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah sebagaimana kita menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam itu mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan dalam ekonomi Islam yang diatur oleh kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Yang selanjutnya, nilai-nilai manusiawi yang ada dalam distribusi pendapatan dalam Islam. Yang yaitu nilai-nilai yaitu ada dua. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua yaitu kebebasan. Keadilan ialah Islam merupakan fondasi yang kokoh mengikuti semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezoliman dan ketidakseimbangan distribusinya kekayaan, yaitu sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat kita wujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral. Yang kedua yaitu kebebasan. Kebebasan ialah nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan, yaitu adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Terus yang selanjutnya yaitu sektor distribusi. Di sini sektor distribusi ada tiga. Yang pertama distribusi dalam konteks sektor rumah tangga, dan yang kedua distribusi dalam konteks negara. Terus yang terakhir distribusi dalam sektor pabrik atau pasar. Dalam yang pertama distribusi dalam konteks sektor rumah tangga, yaitu pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah. Konteks sedekah ini bukan pengertian bahasa Indonesia, tapi dalam konteks terminologi Al-Quran yaitu sedekah wajibah, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat, dan lain-lainnya. Yang kedua distribusi dalam konteks negara. Dalam distribusi dalam konteks negara yaitu prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam, mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan menteri bagi lingkungan sosial maupun individu. Dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang ada, karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan dan mengupayakan stabilitas ekonomi. Terus yang terakhir distribusi dalam sektor publik atau pasar, yaitu salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam kacamata ekonomi, pasar Islam mekanisme pasar menekan semisal mungkin peranan pemerintah, pembenaran atas dibolehkannya pemerintah masuk sebagai pelaku pasar atau intervensi, yaitu hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi, atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, terus kepastian hukum serta masalah dalam distribusi.
Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.